Halo teman-teman, selamat pagi semua. Kita bersyukur ya, kita boleh masuk di hari Minggu lagi dan teman-teman pada kebanyakan sudah libur, bahkan ada yang sudah lulus SMP, sudah lulus SMA, tapi kita bersyukur Tuhan menolong kita sampai hari ini. Sebelum kita ibadah, Konde mengingatkan teman-teman yang biasanya ikut lebih dari satu orang di satu account yang Zoom yang sama, tolong ditulis namanya dan teman-teman boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan berharap teman-teman yang bisa open cam supaya kita bisa beribadah, saling tatap muka dengan baik, teman-teman bisa open cam. Dan hari ini ibadah akan dipimpin oleh Altea dan Kotomi juga akan menyampaikan firman Tuhan. Kepada Tea. Shalom teman-teman, kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita bersyukur kita masih sehat sampai hari ini. Masih punya kesempatan untuk beribadah bareng teman-teman meski via Zoom. Oleh karena itu, sekarang kita akan memuji namanya dengan menyanyikan lagu Be Glorified.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun lewat Zoom. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong siapkan hati kami untuk korem hari ini Tuhan, dan juga tolong agar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai korem pagi ini dari awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, Tuhan kita selalu ada buat kita. Ia mengasihi dan sungguh peduli akan kita. Dan ia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi dikasih kesempatan untuk Tuhan untuk boleh beribadah. Sebelum Ko Andrian akan pimpin kita dalam doa, teman-teman boleh datang secara pribadi di hadapan Tuhan, boleh mengakui setiap dosa, kesalahan yang teman-teman lakukan, yang mungkin hari-hari ini bahkan mungkin teman-teman kurang maksimal, bahkan teman-teman tidak menjaga kekudusan hidup. Mari Ko Andrian ajak untuk kita dengan rendah hati mengakui, terbuka di hadapan Tuhan, dan boleh berdoa secara pribadi, memohon Tuhan boleh mengampuni kita. Konten ngasih waktu ke depan, teman-teman boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami tahu kalau kadangkala kami lupa, bahkan mungkin dengan sengaja mengabaikan kekudusan hidup kami. Kami kadangkala terlena dengan dosa-dosa kami berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, bahkan mungkin orang tua kami seringkali menegur kami, tapi kami kadangkala melawan, bahkan suka sekali membantah orang tua kami untuk melakukan apa yang kami inginkan. Kami mungkin kecanduan, kami mungkin terlalu banyak buang-buang waktu kepada hal yang sia-sia. Bahkan mungkin ketika kami sekolah, di tahun ajaran ini kami mungkin tidak maksimal Tuhan, kami melalaikan tanggung jawab kami mungkin salah dalam berkata, kami mungkin juga Tuhan melakukan banyak hal, dan kalau Tuhan mendapati itu pada hari ini, sekali lagi Tuhan kami membawa setiap doa-doa kami, biar Tuhan yang boleh mengampuni, menyucikan, menguduskan kami, bahkan Tuhan yang boleh terus ajar kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam kekudusan hidup, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, dan akhirnya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan supaya hidup kami juga Tuhan tidak sia-sia. Kami bersyukur kalau sekali lagi Tuhan boleh memimpin kami, dan bersyukur sampai hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, bersyukur juga buat momen hari ini kami boleh berdoa, membawa setiap doa-doa kami ke depan Tuhan, biar Tuhan yang boleh menyucikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sama-sama kita akan mengikatkan pengakuan iman kita yang diakui dari gereja di segala abad dan segala tempat yang berbunyi demikian. Teman-teman boleh sambil mengikutinya dari rumah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita punya Allah yang sungguh hebat. Setiap hari kita diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Hanya Ialah satu-satunya yang kekal dan berkuasa dalam segala hal. Mari kita memuji Tuhan kita mau nyanyikan lagu Ada Kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada di segala nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh nama, nama di atas segala nama. Oh 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 oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan lagu Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang semuanya katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku
wadah untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan ya, kekuatan, bahkan kita sudah melewati ujian-ujian kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak, kita minta pertolongan dan berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang terus Tuhan sertai, kesehatan yang Tuhan sediakan buat kami, kekuatan berkat Tuhan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan sejenak Tuhan daripada firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, para remaja dan hamba-Mu juga, supaya firman Tuhan yang hidup ini boleh menuntun langkah hidup kami, agar kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Engkau melihat setiap hal yang kami lakukan dan kami perbuat. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu dan segala kelemahannya ketika menyampaikan firman-Mu pada hari ini, biar Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, tema kita hari ini ialah kekudusan hidup ya. Nah teman-teman, Kak Tommy mau tanya nih, kalian kenal nggak nih artis ini ya? Kenal nggak artis ini? Pasti sebagian kita yang kenal ya. Dia adalah artis yang cakep ya, Verrell Bramasta ya. Dia bintang sinetron ya, bintang iklan ya. Dia cukup terkenal saat ini ya. Kalau yang ini kenal nggak? Ah, ini adik angkat daripada Koko Adrian ini. Ya. Lee Min Ho ya, artis Korea yang ketampanannya dikagumi oleh para wanita. Atau yang wanita ya, kenal nggak dengan dia? Yang kecantikannya dikagumi oleh para wanita juga para pria ya. Ini dia adalah Park Bo Young ya. Nah, teman-teman, mereka adalah artis, aktor, bintang sinetron, artis Korea ya. Kalau saya mau tanya teman-teman, apa sih teman-teman perbedaannya antara bintang sinetron, bintang film, bintang iklan ya, artis Korea dengan kita orang Kristen? Perbedaannya, persamaannya apa sih? Coba lo semua, Koko Tommy mau tanya nih ya. Nggak usah deh. Nah, perbedaannya sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa pekerjaannya beda ya, jobnya itu beda. Mereka bintang film ya, mereka aktor dan aktris, dan kita orang Kristen ya, sebutan daripada anak-anak Tuhan atau orang percaya. Nah, sekarang persamaannya apa? Persamaannya ialah sama-sama memainkan peran ya, bintang film memainkan perannya sebagai aktor dan aktris sesuai naskah yang diberikan kepada mereka. Dan orang Kristen pun kita memainkan peran di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi teman-teman, ada satu perbedaan mencolok menurut Kak Tommy, yaitu kalau bintang film ya, mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh memainkan perannya untuk hal yang tidak sungguh-sungguh, hanya acting. Gagal, ulang lagi, gagal, ulang lagi. Kenapa? Karena tuntutan. Ya, ini bintang film atau artis Korea. Tetapi orang Kristen, Kak Tommy mendapati seperti ini. Seringkali tidak berusaha sungguh-sungguh atau lalai melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan secara nyata dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan ini perbedaan yang sangat mencolok yang Kak Tommy dapatkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau artis ya,
aktor, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh memainkan perannya, sekalipun hanya acting. Tetapi kita, kadangkala teman-teman, kita hidup jauh daripada Tuhan. Kita disebut sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tapi kehidupan kita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita tidak berpadanan dengan Injil yang Tuhan berikan. Akibatnya apa? Banyak para remaja yang hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Di mana kalau remaja yang tidak percaya berbohong, kita pun berbohong. Mereka berkata-kata kasar, kita juga berkata-kata kasar. Mereka nyontek, kita juga nyontek. Mereka lihat pornografi, kita juga melakukan hal yang sama. Teman-teman, memang ya dunia kita saat ini sudah sangat maju. Ya. Dengan teknologi yang ada, kita bisa terhubung dengan siapa saja dengan mudah dan cepat. Dan tentunya kalau ini disalahgunakan, maka akibatnya kita bisa jatuh dalam dosa. Misalnya kita bisa melakukan plagiat atau menyontek saat ujian, kita lihat Google, itu paling gampang ya. Atau kita bisa nonton yang berbau pornografi. Teknologi ada sisi baiknya, ada juga sisi negatifnya. Ini dunia kita saat ini teman-teman, yang teknologi sudah sangat maju. Selain itu, budaya juga sudah jauh berubah. Ya, sudah sangat jauh berubah dengan zaman dulu, dengan zaman milenial saat ini. Contohnya seperti ini. Nah, zaman dulu pakai baju panjang, lebar, ya, semua ketutup, ya. Zaman sekarang seperti apa? Kurang bahan, ya. Bajunya kurang bahan, celana kurang bahan. Mereka katakan apa? Itu tren, ya. Dulu, teman-teman, orang pacaran tuh malu-malu, ya, pegangan tangan malu-malu, ya, menyatakan cinta malu-malu. Sekarang, nah, ini seperti salah satu contohnya, ya, nggak disuruh pun, ya, udah pegang tangan, pegang pipi dan sebagainya. Ini dikatakan sudah tren budaya saat ini. Maka pertanyaannya buat kita ialah, apakah masih relevan hidup kudus di zaman milenial ini? Masih relevankah hidup kudus di zaman yang sudah maju dengan teknologi, dengan budaya sudah berubah seperti sekarang ini? Mari teman-teman kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita buka ya bersama-sama dari Imamat 20 ayat 26 ya. Silakan buka Alkitabnya. Imamat 20 ayat 26 ya. Di sana dikatakan seperti ini. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu bagiku. Nah, teman-teman, kata kudus di sana memiliki pengertian dari bahasa Ibrani itu kados, artinya terpisah atau dipisahkan dari yang lain. Terpisah di sini artinya ialah kita harus berpisah atau meninggalkan atau pergi atau melangkah ke arah yang berlawanan atau stop berhubungan dengan hal-hal yang jahat dan yang berdosa. Ini arti dari kata kudus. Kita dipisahkan, kita harus meninggalkan, kita harus stop melakukan hal-hal yang jahat dan yang berdosa. Pertanyaannya, kita dipisahkan untuk siapa? Kita dipisahkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Kristus, dengan Allah. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup mencerminkan karakter dan sifat-sifat Allah yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah teman-teman, ketika ayat ini ditulis untuk bangsa Israel itu hidup pada waktu dalam lingkungan yang berdosa. Ada kawin campur, ada percabulan, ada penyembahan dewa-dewa, ada perkataan kotor, pembunuhan, ego yang tinggi, dan itu ada di sekitar mereka. Dan Tuhan mengkhususkan mereka, menginginkan mereka terpisah, berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Supaya mereka boleh menjaga diri mereka, menjaga kekudusan hidup mereka, supaya hidup mereka boleh berkenan dan mencerminkan karakter daripada Allah yang mereka sembah, yaitu kudus.
Dan ternyata teman-teman, panggilan hidup kudus ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk kita yang hidup di dalam zaman now saat ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di sana juga dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, dikatakan, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Perhatikan teman-teman, di perjanjian lama dikatakan panggilan yang sama, hendaklah kamu kudus. Di perjanjian baru juga dikatakan hal yang sama, hendaklah kamu kudus, sama seperti Dia yang kudus. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita dipisahkan dan Tuhan ingin kita dikhususkan hidup kudus bagi Tuhan. Ini kehendak Tuhan, ini perintah Tuhan bagi kita. Ya, agar kita boleh hidup kudus di tengah-tengah dunia saat ini. Pertanyaannya, apakah hidup itu logis atau mungkin bisa diterapkan? Dengan melihat keberadaan kita, orang berdosa yang punya natur berdosa, dan kita hidup dalam lingkungan yang berdosa. Mungkinkah? Jawabannya ialah satu, logis, karena kekudusan adalah perintah Tuhan. Dikatakan ayatnya bukan, kuduslah kamu. Suatu perintah teman-teman, ya suatu perintah. Dan ini bukan hanya 2 kali yang kita baca, tapi berkali-kali dalam Alkitab katakan kuduslah kamu, hendaklah engkau hidup kudus, dan sebagainya. Tuhan katakan memberikan perintah kepada kita semua sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan untuk hidup kudus. Dan kalau ini perintah, maka wajib dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekudusan logis, karena apa? Karena pribadi dan natur Allah adalah kudus. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Tuhan kudus, maka Tuhan ingin supaya kita pun mencerminkan karakter sifatnya pada Allah ini, yaitu kudus. Yang ketiga, kekudusan itu logis, karena apa? Karena ada anugerah Allah bagi kita. Tuhan tahu kelemahan kita, sering berkompromi dengan dosa. Tuhan tahu kelemahan kita, masih suka menuruti kedagingan kita. Namun ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan dan anugerah Tuhan yang menolong kita. Karena itu di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah, dikatakan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ini suatu perintah yang Tuhan katakan kepada kalian dan kepada Kotomi agar kita boleh mengejar, berusaha dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan Tuhan katakan tidak seorang pun akan melihat Allah. Sebab Tuhan itu kudus. Artinya apa? Kekudusan adalah hal yang penting. Harus kita perjuangkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kekudusan hidup adalah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Dan kekudusan adalah logis untuk kita terapkan dan relevan sampai saat ini. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus adanya. Teman-teman, kejarlah kekudusan. Sekalipun dunia kita saat ini sudah sangat maju dengan teknologi. Sekalipun lingkungan kita, budaya sudah sangat berubah. Sekalipun orang-orang di sekitar kita berkompromi dengan dosa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan ingin kita mengejar hidup kekudusan ini. Kenapa? Sebab Allah kita kudus adanya. Dan Tuhan mau kita berusaha memperjuangkan hidup kudus itu. Maka pertanyaannya buat kita ialah, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu hidup kudus di tengah dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Yang pertama, Kotomi dapatkan, kita harus, yaitu dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih atau dapat menjaga hidupnya tak bercela? Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Kita bisa hidup agar tidak jatuh dalam dosa. Kita bisa hidup agar kita hidup kudus, hidup benar di depan Tuhan. Yaitu bila mana kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Karena itu teman-teman penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menerangi hati kita, menerangi langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika kita hendak nyontek, misalnya, ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan katakan apa? Jangan mencuri milik hasil orang lain. Ketika kita menjadi orang yang malas, Tuhan katakan apa? Belajar dari semut, hewan yang rajin, dan masih banyak lainnya. Namun sayang teman-teman, Kotomi sering tanya kepada anak-anak remaja ya, apakah kalian sering baca Alkitab? Mereka suka jawab gini, nggak pernah sama sekali. Atau jawabnya, seminggu sekali pas kebaktian. Tetapi kalau untuk main game, ya, Free Fire, ML, ya, itu bisa berjam-jam megang handphone atau nonton YouTube, ya, di depan televisi itu bisa berjam-jam. Tapi untuk baca Alkitab yang hanya 2-3 menit itu sangat sulit sekali. Karena dianggap Alkitab sebagai buku yang jadul, sudah kuno. Padahal firman Tuhan itu sangat penting sekali buat kita. Agar kita mampu hidup kudus di dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini teman-teman, alarm. Alarm ini berfungsi untuk apa? Mengingatkan kita, membangunkan kita bila mana kita bangun kesiangan. Demikian firman Tuhan itu. Ketika kita mau melenceng daripada jalurnya, maka firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa yang kamu lakukan salah, kamu harus melakukan yang benar. Ketika kamu hendak nonton yang tidak betul, ketika hendak kita berkata-kata kasar, maka firman Tuhan akan mengingatkan kita. Apa yang tadi kamu lakukan itu salah. Penting sekali buat kita membaca firman Tuhan. Mari teman-teman biasakan dari sekarang. Baca firman Tuhan satu perikop setiap hari. Atau satu pasal setiap hari. Secara teratur. Supaya kita bisa diterangi hidup kita. Dan kita belajar menghidupi firman Tuhan. Agar kita mampu hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya ialah dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hal yang kedua yang memampukan kita untuk hidup kudus ialah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Kita hormat kepada Tuhan. Kita terfokus kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah di tangan Tuhan. Dan Allah yang mengawasi hidup kita. Hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Allah melihat setiap perbuatan, setiap perkataan, bahkan isi hati kita pun Tuhan mengetahuinya. Karena itu teman-teman ingat istilah ini, coram deo. Bahwa hidup kita itu berada di hadapan Tuhan. Hidup kita terbuka, Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Ketika kita memiliki pemahaman coram deo, maka kita akan melakukan hidup dengan bertanggung jawab. Ada rasa takut bahwa ketika kita berdosa, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini akan menyakiti hati Tuhan? Apakah tidak? Jadi teman-teman kasih dalam Tuhan, jangan kita berpikir tidak ada yang tahu, ya. Kalau kita berbuat seenaknya, tidak, ya. Orang tua bisa tidak tahu, Ko Adrian bisa tidak tahu, ya.
Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita katakan. Tuhan tahu isi hati kita. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan tahu. Karena hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Contohnya, ini dia, Yusuf, ya, seorang anak pemuda yang dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dijadikan budak di rumah Potifar. Ketika itu teman-teman dia digoda oleh istri Potifar. Tante Potifar ini boleh katakan seorang wanita yang cantik, teman-teman. Kenapa? Dia seorang yang kaya. Karena suami itu pegawai istana di Mesir. Nah, dirayu sama istri Potifar, diajak tidur berdua, dan tidak ada yang tahu di kamar itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Yusuf? Dia tidak mau melakukan dosa itu. Sekalipun tidak ada yang tahu. Dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekalipun di ruangan itu tidak ada seorang pun, hanya mereka berdua, ya. Tetapi dia tahu ada Tuhan yang melihat perbuatannya. Sehingga dia berkata, tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Tuhan. Dia selalu ingat ada Tuhan di dalam kehidupannya. Ada Tuhan yang melihat apa yang dia perbuat. Dia takut kepada Tuhan. Yaitu dia menghindari perbuatan dosa itu. Sekalipun akibatnya dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Punya hati yang takut akan Tuhan. Itu begitu penting dalam kehidupan kita. Teman-teman kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Di dalam kehidupan kita sebagai para remaja, milikilah hidup yang berfokus kepada Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Bahwa hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat perbuatan kita. Orang tua, orang gereja, rohaniwan, hamba Tuhan, bisa kalian bohongi. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Takut akan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup kudus? Dengan hidup sesuai panggilan kita anak-anak Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan dikatakan sana seharusnya atau sama ya dengan panggilan kita. Kita sekarang kalau mengaku sebagai orang Kristen, berarti panggilan kita ialah pengikut Kristus. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah kudus, di mana Kristus sudah mati di atas kayu salib. Maka Tuhan ingin supaya hidup kita sama, berpadanan dengan sebutan kita sebagai pengikut Kristus. Ingat siapa kita? Panggilan kita siapa? Orang Kristen. Orang percaya. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan sebutan kita. Sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman belajar hidup kudus di tengah lingkungan di mana kita berada. Di sekolah, di rumah, tempat kita bergaul, jaga kekudusan hidup. Karena siapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Sekalipun lingkungan kita berkata kotor, berkata kasar, biarkan mereka. Sebab mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus berbeda dengan mereka. Nah, teman-teman, ini ada sebuah gelas ya. Gelas kristal. Ini gelas kristal ini cantik ya. Mahal harganya. Tetapi kalau gelas kristal ini di dalamnya itu kotor, teman-teman, berdebu ya. Lalu kita sandingkan dengan gelas plastik ya yang murah harganya tapi bersih. Kira-kira ketika kalian minum, kalian akan pakai yang mana? Apakah gelas kristal yang mahal tapi berdebu ataukah gelas plastik tapi bersih? Tentu kita akan pakai gelas plastik yang murah tapi bersih. Nah, gelas semewah apapun teman-teman, jika di dalamnya kotor atau berdebu, maka menjadi tidak berguna. Yang Kotomi mau katakan ialah kita adalah gelas-gelas kristal di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa, namun Tuhan mau angkat kita menjadi anak Tuhan, menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan.
Tuhan tebus kita dengan darah yang kudus. Dengan anugerahnya yang besar, kita diselamatkan. Hidup kekal Tuhan sediakan buat kita. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita boleh mencerminkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita. Supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi terang Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia ini. Ingat teman-teman kata kudus di depan, yaitu terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus ada keharusan dan bukan suatu pilihan. Pertanyaannya buat kita ialah, adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Adakah dosa yang masih kita pelihara? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita jaga. Bentuknya bisa apa, teman-teman? Dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, perkataan kotor, kebiasaan dosa yang terus dipelihara, dan lain sebagainya. Kalau masih ada, maka kita harus membersihkan hati kita dan membuatnya tetap murni. Agar Tuhan terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Karena apa? Karena sayang, jika kita hanya menjadi gelas kristal yang kotor, indah, namun tidak berguna. Sayang kalau kita disebut orang Kristen, namun hidup kita tidak menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih parah lagi kalau sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Kita adalah gelas-gelas kristal yang telah Tuhan tebus dengan darah Kristus. Itu mari kita menjaga hidup kita, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang kotor ini. Gimana caranya? Ingat 3 hal ini. Dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari belajar menerapkan secara nyata dalam kehidupan kita. Hidup kudus ada suatu hal yang mungkin dan relevan buat kita sampai saat ini. Mari kita minta kekuatan anugerah Tuhan untuk kita boleh melakukannya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing. Masihkah ada debu, masih ada kotoran yang mengotori hidup kita? Kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang jelek yang masih kita pelihara dan masih mungkin kita lakukan sampai hari ini. Di mana semua itu dosa dan dosa. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Dan mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk hidup kudus sebagai anak-anak-Mu. Mari teman-teman, Kotomi kasih waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di sorga, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau melihat kehidupan kami, perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami. Hidup kami terbuka, Tuhan, semua Engkau tahu. Itu Tuhan, di tengah dunia yang sudah sangat maju ini, dan kami hidup di tengah-tengahnya. Di tengah lingkungan pergaulan Tuhan, di mana teman-teman kami pun banyak yang belum percaya. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu Tuhan, para remaja, agar kami boleh menerapkan hidup yang kudus dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar setelah kami mendengarkan firman-Mu ini,
hidup kami mengalami suatu perubahan, menjadi lebih baik, berkenan, dan menjadi sebuah gelas kristal yang indah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Aletea. Teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman bisa scan QR code yang akan ditampilkan nanti, atau bisa mentransfer, atau bisa mengumpulkannya sendiri di rumah dan membawanya ke gereja nanti. Sekarang mari kita nyanyikan Bersyukurlah. Ya semua tepuk tangannya, come on. Sama-sama, come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari sama-sama katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Mana saudara? atas gunung dan di dalam samudra. Semua Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku Mengangkat kakiku, sebab namamu baru setiap hari. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setia. Sama-sama. Mari sama-sama katakan. Come on, say. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di Mari angkat tangan semua, katakan, come on. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap semua? Mengangkat kakiku, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Mari semua tepuk tangan, come on. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami juga bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Teman-teman, sekali lagi Kondian Sapa, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat bagi teman-teman semua yang sudah lulus sekolah, sudah naik kelas, dan selamat juga akan memasuki liburan. Semoga di hari libur jangan tambah makin apa ya, makin aneh atau makin buat orang tua pusing, atau jangan tambah mungkin kita lebih kecanduan, tapi biarlah di masa-masa libur teman-teman bukan cuma main game, tapi juga boleh berpikir ada hal apa yang aku boleh lakukan yang lebih baik lagi, boleh membantu orang tua, atau mungkin teman-teman bisa mengisi kegiatan dengan baik. By the way, thank you buat semua yang hari ini sudah hadir, juga untuk teman-teman yang sudah membantu di dalam pelayanan. Ko Anden akan share pengumuman warta hari ini. Teman-teman, minggu depan,
Kofinsu akan menyampaikan firman Tuhan tentang ambisi. Ambisi itu hal yang positif, hal yang baik, atau sebenarnya hal yang buruk. Atau mungkin ada hal yang lain yang lebih baik dibandingkan kita ambisi. Kita nggak tahu ya. Nanti sama-sama minggu depan kita akan belajar ambisi itu good atau bad. Nanti Kofinsu akan memberikan firman Tuhan tentang demikian. Dan teman-teman yang kedua, karena kita sudah libur, Kuandian yakin teman-teman pasti punya banyak waktu. Dan bagi teman-teman yang belum daftar camp remaja masih terbuka pendaftarannya, akan tutup di tanggal 15 Juni, hari Selasa nanti, udah deket nih. Dan teman-teman seperti biasa, kalau mau daftar, harus isi data lengkap di dalam link yang sudah teman-teman bisa lihat di grup, di IG, ataupun di dalam poster ini. Teman-teman isi, nanti di situ ada foto yang teman-teman harus upload untuk biaya pendaftaran. By the way, thank you buat semua yang sudah daftar. Sama-sama kita akan bertemu di camp, dan yang belum, mari boleh daftar. Terbuka sampai tanggal 15 Juni, baru nanti akan ditutup. Itu aja pengumuman pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan kembalikan seluruh apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Nanti Kotomi akan tutup kita dalam doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kepada Kotomi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah remaja yang pertama pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami, hamba-Mu, dan para remaja yang ikut kebaktian pada hari ini, boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan tolong dan mampukan kami. Mari teman-teman, kita minta berkat Tuhan, kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya anugerah yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh. Jangan dulu bubar, kita ada foto bersama, dan yang hari ini pelayanan juga jangan dulu bubar ya.